Halo semuanya, kembali lagi di MyCast, Mayora Podcast. Tempat kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan tentunya dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Pada episode kali ini kita akan membahas soal uang dan bagaimana cara pengelolaan uang tersebut. Oleh karena itu kita sudah kedatangan tamu yang sangat cocok untuk membahas bagaimana pengelolaan uang tersebut. Yaitu orangnya adalah Bapak Haryo Aji. Halo, selamat datang Bapak Haryo. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Bapak Haryo mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk supaya bisa orang-orang yang menonton ini bisa kenal, Pak. Ya, oke. Nama saya Haryo Aji Prabowo, dipanggil Haryo. Saat ini saya bertanggung jawab di divisi controller. Posisi saya terakhir saat ini adalah asisten division head controller. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryo. Terima kasih juga sudah mau datang dan menyempatkan untuk menjadi narasumber kami, Pak. Langsung saja Pak Haryo, saya ingin menanyakan kalau dari pandangan Bapak Haryo pribadi, financial management itu apa sih, Pak? Ya, financial management adalah pengaturan keuangan. Di dalam pengaturan keuangan ada beberapa aktivitas, ya. Aktivitasnya antara lain mengalokasikan dana itu, bagaimana mendapatkan sumber dana itu, dan bagaimana melakukan pembelanjaan dari dana tersebut. Berarti kalau kita harus tahu bagaimana alokasi dananya, masuknya dari mana, berarti financial management itu sangat penting ya, Pak. Kenapa sangat penting financial management tersebut, Pak? Ya, financial management sangat penting ya. Tentunya dalam hal pengelolaan keuangan itu perlu ya kita monitor ya, sehingga untuk memonitor itu harus ada anggaran dan evaluasinya adalah membandingkan antara anggaran dengan actual atau realisasinya. Seperti itu, sehingga penggunaan dananya bisa tepat sasaran ya, dan segala sesuatunya bisa on budget ya, sesuai dengan anggarannya. Demikian. On budget berarti tidak ada yang ya terbuang sia-sia gitu ya, Pak. Betul ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu untuk kita sebelum memulai membuat financial management, berarti kita harus melihat evaluasi keuangan kita dulu kah, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, tentunya kita harus melakukan rencana-rencana ya. Rencana ke depan apa yang harus dilakukan, apa yang akan dibuat ya, tentunya kita harus membreakdown ya, detail dari setiap pemasukan, dari setiap pengeluaran ya. Kita harus breakdown satu persatu sehingga kita bisa siapkan rencana bulanan dan rencana untuk setahun ke depan. Demikian. Untuk tahu rencana bulanan atau tahunan, berarti kita juga harus tahu atau punya gambaran kita akan membelanjakan untuk apa gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, di dalam rencana pengeluaran pasti di dalamnya pasti adalah rencana untuk penggunaan dana itu sendiri. Ya, penggunaan dana itu sendiri bisa dibagi-bagi ya. Kalau dalam keuangan keluarga ada kebutuhan sehari-hari, ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel. Nah, itu harus diperinci satu persatu itu. Tadi menyebutkan fix dan variabel, itu seperti apa ya, Pak? Contohnya, dan fix dan variabel itu artinya apa gitu, Pak? Ya, bicara fix kita sudah pasti di dalam pengeluaran sehari-hari ada yang sifatnya fix ya. Contohnya ya keperluan untuk makan, keperluan untuk yang sifatnya adalah konsumsi kita ya, seperti itu. Sedangkan yang variabel ya itu bisa bicara dana darurat ya, jika ada kedukaan atau jika ada sesuatu hal yang sifatnya di luar yang fix tadi, itu sih ya. Jadi kalau yang fix itu cenderung yang kebutuhan primer kita sebagai manusia gitu ya, Pak? Betul. Sedangkan ya. kalau yang variabel itu yang sekunder bahkan tersier gitu. Ya, betul. Lalu Pak, untuk langkah-langkah membuat atau menyiapkan rencana keuangan itu bagaimana, Pak? Ya, yang pertama adalah kita harus paham ya sumber pemasukan dana itu sendiri ya. Jika kita memiliki sumber pemasukan lebih dari satu ya, kita harus bikin ya kan pemasukannya dari mana aja dan itu pajak, seperti itu. Yang kedua, pengeluarannya untuk apa aja nih ya. Pengeluarannya untuk apa aja. Jadi pengeluaran itu bisa dialokasikan
ada yang sifatnya operasional rutin, ada yang sifatnya untuk cicilan ya atau untuk pembayaran hutang, ada yang sifatnya untuk investasi, dan ada yang sifatnya untuk sedekah. Itu sih. Oke. Tadi Bapak sudah menyinggung-nyinggung soal investasi Pak sebagai bagian dari financial management, bagaimana soal pengelolaan uang. Nah, seberapa penting sih Pak kita harus melakukan investasi, dan sebaiknya dimulai sejak kapan gitu Pak? Ya. Investasi sangat penting ya. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi ke depan. Ya, artinya investasi itu untuk mempersiapkan masa depan kita, ya kan. Artinya kita harus menyisihkan, ya kan, penghasilan kita untuk keperluan masa depan kita. Ya, itu. Dan itu sangat penting. Dan rasanya investasi dimulai ya pada saat kita memiliki penghasilan seperti itu. Itu harus kita siapkan. Dan emang tidak mudah ya. Karena ini sifatnya adalah perlu disiplin seperti itu. Disiplin dalam penggunaan dana kita, disiplin dalam pengalokasian penghasilan kita ya. Jadi kalau tidak dimulai ya kapan akan menjadi disiplinnya seperti itu. Dan itu akan menjadi satu proses ya kan. Disiplin itu harus melalui satu proses yang nanti kita akan memahami bahwa ini sangat penting sekali. Itu menurut saya. Jadi investasi itu harus berdasarkan pada disiplin dan konsisten gitu. Betul, seperti itu. Kita konsisten menyisihkan uang supaya ada dana yang memang sudah diarahkan untuk investasi gitu. Ya, betul. Lalu untuk alokasi investasi sendiri Pak, sebaiknya dari gaji itu yang proporsional berapa persen gitu Pak? Ya, setiap orang pasti memiliki konsep masing-masing ya, artinya memiliki proporsional masing-masing ya. Ya kalau menurut saya itu kita bisa alokasikan di antara 10-30% dari penghasilan kita, itu sih. Oke, 10-30% penghasilan kita. Ya. Lalu Pak, untuk instrumen investasi Pak, kira-kira yang bisa dipakai oleh kaum muda, kaum agak muda, dan kaum yang sudah senior itu kira-kira apa Pak? Ya, tentunya saat ini market sangat terbuka sekali ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Dalam kondisi pandemi ini, bahwa kemarin awal pandemi pasar saham cukup menjanjikan ya. Dan rasanya sekarang setiap orang mau mulai dari yang muda sampai yang tua pasti sudah melek semua dengan pasar saham. Itu menurut saya. Ya ada beberapa pilihan lain lagi ya, seperti emas ya, investasi dalam bentuk emas atau dalam bentuk aset-aset yang lainnya. Itu menurut saya. Ini kalau bentuk aset-aset yang lain seperti properti gitu mungkin agak berat karena harus punya biaya yang cukup besar gitu. Betul. Ya. Sedangkan kalau saham itu bisa dalam ukuran lot yang lebih kecil gitu. Betul. Bisa. Ya, itu. Saya juga termasuk angkatan Corona Pak yang ikut terjun ke pasar saham. Ya. Dan itu juga cukup seru, dan jadi saya punya kesempatan belajar juga Pak. Dan kalau dari Bapak sendiri mengenai saham itu bagaimana Pak kita bisa belajar itu dari saham? Ya, tentunya kita harus tahu ya fundamental dari saham itu sendiri ya. Masing-masing memiliki fundamental masing-masing dari setiap saham itu sendiri, dan tentunya dari sisi kita ada yang high risk taker sama low risk taker ya. Ya, kita akan mengambil posisi di mana ya, apakah kita mau high risk taker atau low risk taker. Tapi yang pasti kita harus paham ya dari fundamental perusahaan yang masuk di dalam listed company itu sendiri. Bicara soal investasi saham dan pasar-pasar terbuka tersebut, saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu tuh ada kasus investasi bodong yang malah kita sebagai investor
dibohongi gitu Pak. Ya. Bagaimana pandangan Bapak soal itu Pak? Ya, saya juga sempat ditawarin dari beberapa rekan mengenai investasi yang menurut saya kurang jelas ya. Jadi kalau emang tidak masuk di dalam nalar dan kok kayaknya aneh nih bisnisnya nih apa sih ya, tidak ada bentuk jelasnya gitu ya, itu saya nggak akan ambil sih seperti itu. Karena pada dasarnya kita harus hati-hati dalam penggunaan dana untuk investasi ini. Jangan sampai ya janji manis di awal tetapi ujungnya tidak manis, itu aja sih. Ya. Malah ujung-ujungnya menjebak kita makin kecekek gitu. Betul, ya Pak. ya. Oke. Nah itu tadi Bapak menceritakan bahwa pernah ditawari tapi kok tidak logis. Nah ciri-ciri investasi-investasi yang tidak logis itu apa Pak? Ciri-ciri yang tidak logis, ya biasanya sesuatu yang baru tetapi secara authority ya, artinya gini, apakah ini masuk dalam area OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Kalau tidak masuk ya saya nggak akan berani, itu sih ya. Berarti intinya OJK dulu lah, berarti kan jelas dia terdaftar di negara dan diawasi oleh negara. Betul, gitu. seperti itu ya. Oke. Lalu Pak, sedikit kembali soal pengalokasian gaji. Kan ada kebutuhan itu butuh berapa persen, lalu untuk investasi tadi berapa persen, lalu ada dana. Kalau menurut Bapak dana pensiun atau dana darurat itu apakah termasuk dari investasi tersebut Pak, atau dipisahkan? Ya kalau dana pensiun ya itu biasanya kan orang untuk investasi itu kan untuk mempersiapkan dana pensiun juga ya, jadi boleh dibilang dana pensiun bagian dari investasi itu sendiri, itu sih ya. Kalau dana darurat gitu Pak? Ya dana darurat ya tentunya kita harus siapkan ya. Kita biasanya dana darurat itu bisa mengcover kebutuhan kita untuk periode tertentu ya, bisa untuk 6 bulan, bisa untuk 1 tahun. Tentunya itu nggak akan langsung terbentuk angka segitu ya kan, tetapi ya kita harus kejar untuk mencapai, oh saya targetin saya harus punya dana darurat untuk mengcover kebutuhan hidup saya selama 6 bulan, selama 1 tahun ya. Jadi jika terjadi apa-apa. betul gitu. Seperti itu ya. Oke. Berarti tadi bisa mungkin gaji kita dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, lalu Ya. investasi atau termasuk juga dengan dana pensiun dan dana daruratnya Ya. gitu. Lalu untuk proporsional dari ketiga ini pembagian gajinya berapa persen gitu Pak? Ya, untuk kebutuhan pokok bisa yang sifatnya operasional rutin biasanya 40-50%. Seperti itu. Untuk pembayaran hutang biasanya kalau kita nyicil rumah nih ya kan, bank menargetkan tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita. Ya, seperti itu ya. Untuk investasi bisa 20-30% dan yang 10% ya kita budgetkan lah untuk amal atau sedekah. Itu aja. Itu sih. Amal dan sedekah bagian dari investasi kita untuk masa kita di dunia yang lebih maju nanti apa di Ya. akhirat gitu Pak. Lalu Pak, kan ada asuransi gitu Pak. Apakah asuransi itu penting, mengingat dalam beberapa tahun belakangan banyak juga kasus yang asuransinya gagal bayar gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Nah ini masing-masing juga punya pandangan ya. Dulu ketika saya pertama kali beli asuransi, saya penghasilan berapa harus bayar asuransi, seperti itu. Rasanya berat sekali ya. Tetapi dengan meningkatnya penghasilan kita semakin tahu ya, karena konsep dari asuransi ya, ini yang saya dapat ya dari setiap agent yang memberi edukasi ke saya, bahwa ya kita ini mesin pencari uang ya. Kita harus diasuransikan jika terjadi sesuatu pada kita. Artinya ketika kita stop menghasilkan uang, tapi ada tempat lain yang bisa mengcover keuangan kita. Ya, itu konsep dari asuransi. Ya, saya rasa itu sangat penting sekali. Ya,
jika terjadi sesuatu pada kita, kalau kita mempunyai keluarga, seorang suami sebagai mesin penghasil uang tentunya akan menghidupi keluarganya. Jika seorang suami stop menghasilkan uang, ya kebutuhan keluarga ini kan nggak mungkin stop juga. Iya. Itu sih terus berjalan. Ya pasti ini, maka itu asuransi akan mengcounter, ya kan, akan mengcover kebutuhan itu. Ya tentunya dalam pemilihan perusahaan asuransi juga harus ini ya, ya kita harus paham betul ya background dari perusahaannya, apakah ini perusahaan internasional atau ini dari lokal. Itu menurut saya ya. Untuk perusahaan asuransi yang kira-kira bisa menjadi pilihan, itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Karakteristiknya seperti apa gitu? Ya kebetulan saya punya yang linknya internasional, seperti itu. Ya saya lebih confidence dengan itu sih. Ya artinya dia mempunyai jaringan di beberapa negara, artinya dia eksis di beberapa negara tersebut. Itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, tadi Bapak sempat menyinggung jika ada cicilan, jika ada kredit. Nah, itu apakah kredit dan cicilan bisa menjadi suatu sarana untuk melakukan pengelolaan keuangan, Pak? Ya, tentunya harus bijak. Sekali lagi harus bijak, ya. Kita bisa melakukan cicilan atau hutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya need to have ya. Ya, bukan nice to have. Itu sih. Jadi kita bijak, ya kan, apakah emang kita butuh, dan ini kita mau nyicil loh ya, artinya kan ada resiko juga, ya kan, seperti itu ya, harus dipikirkan benar-benar. Kalau emang itu butuh dan kita saat ini belum bisa memilikinya, ya kan, dengan secara tunai atau cash, budgetnya belum masuk ya. Kalau emang itu butuh, need to have ya, kita dan itu masih masuk budget ya, dalam alokasi biaya kita ya, itu kita bisa, menurut saya itu kita bisa ambil. Itu sih. Berarti sebelum mengambil sarana kredit itu sebagai pengelolaan, kita juga harus hitung-hitungan lebih jauh soal itu. Pasti itu ya. Pun juga sudah dibantu oleh bank biasanya ya Pak? Ya. Ada kriteria kita boleh ambil cicilan seberapa gitu. Ya, betul. Kalau dari Bapak Haryo, apakah ada kayak semacam pesan bagi kami semua gitu Pak, dari yang bisa untuk kalangan milenial maupun yang sudah senior mengenai pengelolaan keuangan Pak? Ya, jadi dalam hal pengelolaan keuangan kita harus bijak ya, kita harus konsisten, kita harus disiplin ya dalam penggunaan uang ya, dalam pengalokasian dana kita harus bijak. Intinya segala kebutuhan kita itu sifatnya harus yang prioritas adalah need to have ya. Yang nice to have ya oke lah kalau kita emang punya spare yang lebih, itu aja. Terima kasih Pak Haryo ya, atas sharingnya, atas informasinya yang semoga berguna untuk kita semua. Amin. Nah, saya dapat menyimpulkan satu hal di mana pengelolaan uang itu sangat penting. Karena kita harus tahu uangnya masuk dari mana, keluarnya kemana, sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik dan bisa maksimal. Begitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan MyCast kita pada episode kali ini. Terus nantikan MyCast yang selanjutnya. Sampai jumpa.